indik itu maksudnya indik tuh pelan-pelan jalannya gitu kan, pelan-pelan jalan, tiba-tiba tuh udah saya perhatiin aja dia macam kok ada yang jalan, tapi apa? Loh, kok malah maksudnya jalannya tuh deketin ke orang yang pakai kemben itu. Kalau nggak salah saya ngeliat tuh ada dua. Udah saya matiin aja. Apa? Langsung kepikiran, oh tuyul gitu, oh tuyul. Saya langsung pikiran, awas aja nih kalau rumah saya ada yang kehilangan nih barangnya lah. Pulang tuh jam 1, jam 2 gitu kan. Pas pulang ya namanya saya alhamdulillah nggak dikasih rasa takut, maksudnya beranilah jalan sendiri pulang, berani. Dulu kan belum pengalaman naik motor, ya paling main-main jalan kaki. Saya pulang kok biasanya tumben tidur di rumah teman tuh nggak, pulang aja aku mau pulang. Kenapa lu? Udah pulang aja, besok mau itu bantuin nenek, karena saya hidupnya sama nenek kan, ditinggal sama orang tua, mau bantuin nenek besok. Aku pulang. Nah pulang itu biasanya santai gitulah jalannya tuh. Ini tumben gugup, saya tuh gugup pulangnya, pengen buru-buru nyampe rumah, mungkin bawaan ngantuk apa capek apa begitu kan, biar nyampe rumah. Nah tiba-tiba tuh saya ngeliat di depan ada ibu-ibu pakai kemben. Maksudnya kemben tuh apa namanya ya, kain, cuman nggak nutupin ke seluruh badan tuh gak, ya paling sampai sini doang lah. Oh iya, kayak orang zaman dulu tuh, kembenan orang zaman dulu gimana kan, cuman pakai kutang terus pakai kemben. Nah tapi dia nggak ngeliat saya, ibaratnya saya lebih tahu dulu lah daripada dia ngeliat saya. Terus sini bang, kok ada malam-malam pakai kemben. Feeling saya kan gini, maaf ya, habis kayak gitu kali ya, kepakainya kayak gitu kan. Tapi nggak mungkin, orang udah berumur masa kayak gitu, doyan amat lakinya. Ini dalam pikiran maksudnya gitu loh. Tapi saya indik itu, maksudnya indik tuh pelan-pelan jalannya gitu kan. Pelan-pelan jalan, tiba-tiba tuh udah saya perhatiin aja dia macam kok ada yang jalan, tapi apa? Loh, kok malah maksudnya jalannya tuh deketin ke orang yang pakai kemben itu. Kalau nggak salah saya ngeliat tuh ada dua. Udah saya matiin aja. Apa? Langsung kepikiran, oh tuyul gitu, oh tuyul. Saya langsung pikiran, awas aja nih kalau rumah saya ada yang kehilangan nih barangnya lah. Saya langsung ke sini nih, tapi jangan seuson dulu lah, biarin, tar dulu saya perhatiin aja, saya lihat-lihatin aja. Itu kayak anak kecil lari-larian mondar-mandir. Cuman anehnya si perempuan tersebut kayak seolah-olah tuh komunikasi, ya mungkin jangan lari-lari, ayo masuk gitu, jangan main-main, udah ayo masuk. Mungkin kayak gitu komunikasinya, cuman nggak saya denger nggak apa, cuman tangannya tuh gerak tangannya gitu. Ayo gitulah, masuk, udah pulang. Mungkin kayak gitu. Terus saya perhatiin aja, saya masih ngumpet. Udah gitu kayaknya saya udah nggak sabar juga, pengen tahu persisnya kayak apa. Nah posisinya itu tuh si perempuan berdiri, yang dua itu yang kecil-kecil tuyulnya tuh ada tuh di depan, tapi agak sebelah kiri. Posisinya jalan, saya langsung jalan, saya dehem tuh tuh kan, saya dehem tuh langsung ngeliat tuh kayak apa ya, kayak semacam, kalau tikus sih kelihatan jalannya sih kelihatan, kalau lagi jalan tuh kelihatan tuh enggak, kayak peset gitu doang, langsung masuk peset. Nah saya untung nggak nanya, pengen nanya cuman kayaknya nggak usah nanya lah, biarin, pura-pura nggak tahu aja. Dia langsung masuk, ngelihat saya baru jalan,
jaraknya sih kurang lebih hampir 15 meter. Itu Mas ngelihat wujud tuyul itu sebenarnya sosok tuyul itu seperti apa sih yang sebenarnya gitu? Kalau sebenarnya sih saya kurang paham ya, cuman ini menurut saya pernah lihat. Emang bentuknya emang kayak anak kecil, punya kepala lah, punya tangan, punya kayak kita lah. Cuman kalau dilihat tuh kayak anak kecil, umur 2 tahun. Kalau umur 2 tahun apa 1,5 tahun kan gede kepalanya kan, badannya maksudnya kecil. Bentuknya kepalanya agak gede, badannya kecil. Cuman yang saya lihat tuh kayak agak kurusan. Waktu saya lihat agak kurusan kepalanya. Terus kayak kalau nggak salah tuh ya hidungnya tuh agak pesek. Cuman agak ke atas. Jadi lubangnya ke atas apa gimana? Ada lubangnya, pokoknya ada lubangnya. Cuman yang ini tuh ke atas, gitu. Tapi bukan pesek kayak gini, bukan. Agak rata. Kayak mancung, cuman ke atas gitulah, pokoknya. Oh jadi gitu ya. Terus kuping agak lebar, lancip. Yang lebih serem lagi, tekstur bentuk mulutnya ini nih, nggak punya bibir. Oh jadi nggak ada mulutnya? Mulut ada, nggak punya bibir. Giginya tuh lancip, kayak taring-taring semua. Oh jadi nggak kelihatan bibirnya? Nggak kelihatan bibirnya, cuman gigi doang. Mulutnya mah kelihatan mulut, cuman nggak punya bibir, langsung kelihatan gigi. Nah kalau warna agak merah hitam, bentuk warna badannya merah hitam. Ya nggak tahu sih, ibaratnya saya ngeliat juga ini sekilas gitu kan. Cuman yang saya ingat gitu kan, bentuknya kok kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Matanya merah, gede, matanya merah gede. Tapi memang benar-benar botak. Emang botak. Botaknya bukan botak kayak botak apa mengkilap tuh enggak ya, umum kayak bocah-bocah habis potong gitulah. Kalau pakai popok. Cuman nggak punya ini tete. Nggak ada tetenya, rata, nggak ada tetenya. Kalau ada tetenya kan kayak normal kayak orang manusia gitu kan. Cuman nggak tahu ceritanya tuyul tuh kayak apa tuh nggak tahu. Ngelihat bentuk tuyul juga sekilasnya kayak gitu. Terus ini masalah tuyul ini kan saya kan banyak dengar ya dari orang. Itu memang si orang itu istilahnya semacam atau pesugihan atau semacam apa ya? Maksudnya kan istilahnya tertuju kan mau kaya juga kan ya. Kalau yang punya tuyul itu kayak gitu ada batas atau harga atau gimana itu? Pertanyaannya bikin saya waktu maksudnya sama pertanyaan Bang Omar nih sama. Waktu saya ngelihat itu tuh sempat saya penasaran. Saya kan cari-cari tahu ya sama orang. Bahkan saya mau dibilang juga, lo mau miara tuyul ya? Gara-gara saya nanya gitu, akhirnya saya cerita. Cuman gak saya sebut merek, ya kan? Siapa di mana orangnya, rumahnya mana, enggak. Pokoknya punya pengalaman yang saya ceritain kayak tadi. Tanya ke orang tersebut. Nah orang tersebut juga ngasih pencerahan juga lah, ngasih tahu. Ternyata bikin saya penasaran kayak gitu. Saya tanya, bener. Jadi si tuyul tersebut, misalkan kok ibarat kata contoh saya aja ya, pengen miara tuyul satu, ibaratnya mau yang nominal berapa. Jadi kalaupun saya beli tuyul dengan nominal 250.000 atau 500.000, nah si tuyul tersebut ngasih duit ke kita juga sesuai dengan harga. Kalau misalkan beli tuyul 100.000, jadi dia ngambilnya 100.000. Nggak lebih dari itu? Nggak lebih. Terus katanya yang ibarat kata majikan gitu ya, tuyul kan nggak tahu nominal duit, nggak tahu itu 100, nggak tahu 50. Pokoknya dikasih gambaran gini aja, kamu nyarinya yang ini ya, jangan yang lain, yang ini tuh.
Oh jadi nggak tahu nominal rupiahnya Nggak berapa? tahu sih, sekalipun ibarat kata saya nyimpen duit 50.000, 100.000 ibaratnya ya, di apa rak apa-apa. Terus yang majikannya si tuyul itu ngasih unjuknya yang 20.000, nggak bisa pengambil yang 50 sama 100. Yang 20.000 aja? Yang 20.000 aja. Terus si tuyul. Jadi si tuyul juga kadang-kadang digendong. Maksudnya? Di tuyul digendong apa, diemban apa-apa, ditunjukin ntar targetnya di sini, rumah itu ya. Ingat duitnya yang warna biru ya. Itu kayak seumpama komunikasi sama tuyulnya, majikannya maksudnya. Berarti kan antara ibu sama bapak lah, ibu sama anak itu kan. Ibu sama anak tuh ngomong kayak gitu. Nah, ntar ngambilnya yang ini ya. Misalkan iya gitu kan, dia mantuk, tadi rumah itu diantar. Jadi ngambil ya diantar, udah pulang juga dijemput. Jadi nggak berangkat sendiri Nggak. Kalaupun mungkin kata orang yang ngasih tahu saya, kalau dia disuruh pergi sendiri resikonya gede. Contoh orang lain lihat, kan otomatis sudah tahu itu tuyul, dikejar-kejar, diuper. Nanti larinya ya ketahuan tempatnya. Ketahuan diikutin lah, oh pulangnya ke sono gitu. Nah makanya si nominal tuyul itu, misalkan kau beli 250 ataupun beli seharga 500.000, dalam jangka sehari itu pendapatan nggak lebih dari sesuai nominal pembelian. Itu kalau berarti kalau ada harga seperti itu kayak ada semacam kontrak juga nggak? Ya betul. Maksudnya misalkan ini tuyul yang harga segini, ini kontraknya berapa bulan gitu atau gimana? Katanya sih kalau ada yang model kontrak ada, yang model seterusnya ya ada. Dalam artian model seterusnya bisa diwarisin. Bisa diwarisin. Saya kan mengorek-ngorek ya, maksudnya kalaupun saya tidak bisa, maksudnya kalaupun saya tadi nggak ngelihat asli tuyul, itu nggak mungkin saya nanya-nanya detail. Iya. Secara apa sih keseluruhannya tuh model tuyul tuh enggak gitu kan. Kenapa saya ibaratnya kepo, penasaran tentang tuyul tuh apa boleh buat, saya cari informasinya. Nah bahkan narasumber yang saya tanya juga kan, itu mas, si tuyul itu tuh emang ada yang model kontrak, ada yang model diwarisin. Udah simbah tersebut juga suruh apa milih, kayak para kata minimarket lah, udah ada stok banyak nih, ini yang sekian, ini yang sekian gitu, mau pilih yang mana, ini yang harga segini, tapi, terserah gitu. Tapi bentuknya beda apa sama itu, yang beda harga beda bentuk gitu bagaimana? Kalau model sih keseluruhannya sama kayaknya. Mungkin kalau ibarat HP kan model kan sama lah, HP ya. layar lebar, cuman bedanya di layar sentuhnya kembalinya di mana, tombol apanya di mana gitu kan, bedanya kayak gitu doang. Spesifikasi lah bisa dibilang spesifikasinya apa. Ini yang tuyul kalau ketahuan larinya agak kencang, mungkin kayak gitu kan. Cuman setahu saya yang dikasih tahu sama narasumber nggak dikasih detail seperti itu. Masalah harga beda, cuman masalah bentuk-bentuk ataupun apa tuyul mah sama gitu kan, kayak gitu. Ya ada yang agak seram, ada yang kalem, ada yang apa. Beda-bedanya kayak gitu doang. Ya terus akhirnya itu cara belinya gimana? Ya tadi ke Mbah gitu kan, ke Mbah, ntar Mbahnya nanya mau sistem apa gitu kan, kontrak apa, selamanya. Kalau model selamanya gimana? Kalau model selamanya kalau emang belum, katanya kalau belum meninggal belum putus. Yang selamanya? Iya, yang selamanya model. Kalau kontrak kan 2 bulan habis, udah saya balikin ke tuannya lagi, ke Mbahnya. Kata si Mbahnya juga itu apa namanya, nggak ibaratnya apa ya, emang maksudnya beli di Mbah tuh pakai mahar, tapi bukan mahar saya beli di tempatnya Mbah tuh enggak. Maksudnya gini, ini yang bisa dapetin sehari 250, kalau yang ini sehari bisa nyampe kopek, kalau yang ini bisa nyampe 1 juta, kalau yang ini gitu. Tapi bayarnya duit bukan ke Mbahnya. Ya pokoknya ini intinya ini
bisa ngasilin segitu, itu doang. Berarti bukan berarti saya beli dengan harga 500.000 itu enggak, bukan. Oh. Maksudnya nominal pendapatan si ini itu berapa, gitu doang. Nah kita kalau mau ke Mbah Dukun mah terserah, walaupun tuyul saya yang saya taksir bisa dapetin sehari 250, saya bayar ke mbahnya 5 juta ya monggo, mau bayar 1 juta ya monggo, bahkan mau bayar 100 ya monggo ke mbahnya. Cuman mbahnya ngasih tahu kalau yang ini dapatnya sekian, kalau ini dapatnya sekian, kalau ini dapatnya sekian. Bukan berarti ini dapatnya 1 juta saya bayar ke mbahnya 1 juta tuh enggak, bukan begitu. Mbahnya ngasih tahu pokoknya yang ini bisa ngasilin 1 juta per hari gitu. Bukan berarti saya bayar ke mbahnya 1 juta, enggak. Mau lebih ya monggo, mau kurang ya monggo, itu doang. Cuman saya nitip anak saya gitu. Simbah juga seneng, ibarat kata kita pergi ke panti asuhan lah. Saya mau ngadopsi anak ini Ya. tuh. Kayaknya anak ini penurut, dapat duitnya cepet. Pokoknya apa yang saya mau ini. Yang rewel juga ada katanya. Oh, berarti kalau kayak gitu caranya, kayak apa ya istilahnya, si tuyul ini harus dikasih makan juga berarti. Makanya itu katanya yang bikin ngeri. Namanya tuyul kan bisa dikategorikan kayak bocah, anak kecil, balita, bawah 5 tahun apa-apa gitu kan. Pengennya netek, nyusu. Oh, Tapi yang ditetek bukan susu, terus darah. yang pada hakikatnya yang ditete itu bukan apa nete air susu, tapi Nah logikanya gini, kalaupun dia minta susu, ya kalaupun minta susu maksudnya, misalkan nama istri saya nih, istri saya posisinya nggak punya anak kecil, otomatis air susu nggak ada, oh iya benar. ya kan, gitu aja logikanya. Tapi kalau dipikir-pikir, tapi kok tetap nyusu, ya disusu apa? Ya darah. Kalau nyusunya darah tuh yang punya bisa mati dong. Makanya itu kan ada istilah kontrak sama selamanya. Nah, walaupun selamanya ibarat kata bagi yang punya piaraan selamanya itu harus kong kali kong juga sama saudara kek adik apa siapa gitu kan. Lu mau nurusin nggak, saya warisin ini, lu mau nurusin nggak, tuh itu kata narasumber yang saya tanya. Terus ada juga yang model begini, saya yang punya tuyul tapi istri saya udah nggak sanggup nete ini. Saya nyuruh amane bocah ini nih, tuh mau nggak, tapi masih bagian dari keluarga, kalau yang lain nggak mau. Oh Tuh ternyata begitu ya, saya baru tahu itu. ya, saya juga kepo-kepo penasaran juga, percaya nggak percaya sih, orang juga namanya juga dari narasumber kan ceritanya begitu, mau tapi asli dari bagian keluarga, kalau yang lain nggak mau. Meskipun yang saya suruh itu tuh dia nggak ngerasa ditetek, lagi ditetein gitu kan, nggak ngerasain. Nah terus gini mas kan banyak pengalamannya nih. Itu waktu itu kan mas pernah cerita nih tentang masalah ini, juga jadi pertanyaan saya, bener apa enggak ini sebenarnya. Ya banyak sih yang ngomong gitu kan, yang ngomong begini begitulah gitu kan. Ini tentang masalah, mungkin mas waktu itu kan pernah cerita masalah minta nomor itu mas. Itu memang bener-bener seperti itu apa gimana, atau hayalan saja gitu? Karena kebanyakan gimana ya yang saya dengar gitu kan, ada yang minta nomor ke daerah, ke lokasi yang sepi-sepi atau gimana, bikin ritual supaya dikasih tahu nomor. Itu sebenarnya bener apa enggak sih mas? Saya pernah, ini menurut pengalaman saya aja ya, nggak usah tanya ke pengalaman yang lain dulu. Saya alami aja dulu. Ya emang, jadi saya tuh punya teman. Nah, punya teman tuh sering pasang. Dia nanya, "Man, lo kalau nyari nomor ke tempat-tempat yang gelap-gelap itulah, yang angker-angker, yang keramat, mau apa enggak?" Ya saya mau aja bang.
asal, daerah atau tempat yang saya kenal. Tapi kalau yang belum saya kenal, walaupun berani, saya nggak bisa tanggung jawab apa yang akan terjadi ntar pada saya misalkan, entah itu kesurupan, entah itu apa, saya nggak beraninya kayak gitu. Tapi kalau ibaratnya saya walaupun nggak paham daerah sini ataupun apa, tapi ada abang atau temennya abang yang tahu, nggak masalah gitu kan. Ya udah, terserah lo maunya di mana. Nah kalau terserah atau maunya gimana, kebetulan tempat kuburan kampung saya juga lumayan angker gitu kan. Dulu pernah ada orang tukang becak pulang nganterin orang dari Jakarta. Dulu kan masih pakai becak. Tahun berapa? Tahun 90-an berapa. Itu juga cerita dari orang tua. Ada tukang becak dari jalan raya lah nganterin ke kampung. Habis nganterin orang yang pulang dari Jakarta, mau balik lagi ke tempat pangkalannya, itu ternyata masuk kuburan. Terus yang diantaranya? Yang diantar mau udah nyampe pulang ke rumah, maunya dia mau pulang ke tempat asalnya lagi, ke tempat pangkalan lah, ke pangkalannya lagi. Itu sempat ada orang yang nyari, Pak, ngelihat orang nggak tukang becak yang ini, misalkan bewokan, kumisan, enggak. Ada orang tukang nyari rumput, ngelihat ada becak tuh di dalam kuburan, tapi nggak tahu orangnya di mana. Pas disamperin, iya nih becaknya, orangnya kemana? Masa iya, maksudnya udah hampir 40 hari lah. Hah? Udah hampir 40 hari. Tapi kok bisa dicariin, kan bisa dicariin nyampe 40 hari belum pulang. Oh, maksudnya si tukang beca ini tiba-tiba hilang dalam jangka 40 hari. Dalam apa hitungan kita sebagai Hitungan manusia. ya, Itu 40 hari. Hampir 40 hari. Berarti dibawa kali ya? Yang atau kejadiannya dibawa ataupun apa, pokoknya ada aja becaknya di situ. Banyak juga agak kempes kondisinya. Terus udah ada rumput yang mulai merambat. Udah almarhum sih tukang kuncinya, sampai sekarang udah almarhum. Yang nemuin tukang kuncen kuburan katanya. Itu juga orangnya keluar dari, ya intinya nongol ke dunia nyatanya itu yang pertama kali yang nemuin tuh kuncen kuburan, tukang kuncen kuburan. Katanya, siapa? Ibarat kata, Anda siapa? Kamu siapa? Dia kayak orang bingung, ngeliatin atas, ngeliatin keseluruhan semua. Ibaratnya ditanya tuh masih belum jawab. Udah diajakin, dikasih minum lah, apa. Belum mau ngobrol, belum sadar, belum apa. Masih kayak orang apa gitu kan. Nggak ditanya nggak dia apa. Tadinya di sini tuh ini istana rame, orangnya gagah-gagah, ganteng-ganteng kan, cantik-cantik, cakep-cakep. Kok kayak gini? Ini di mana? Di mana? Itu akhirnya diamanin di rumah, diamanin di kampung. Nggak tahu selama berapa hari yang nyari itu datang lagi. Iya ini orangnya ini. Nah, pokoknya singkat cerita itu udah balik lagi lah. Nah akhirnya saya ceritain kayak gitu. Ya udah, lo siap nggak? Siapnya kapan? Ya udah sekarang. Pas ngobrol-ngobrolnya tuh emang jam-jam 9. Ngobrol-ngobrolnya sekarang. Emang sekarang bisa, ya orang udah malam bisa-bisa aja kali 9:30 ya masuk ke kuburan. Yaudah di kuburan sini aja. Yang bener ya, di sono ngeri. Kuburan kan ada 2 pintu. Nggak lama, lucu-lucu tapi ngeri-ngeri sama takut. Ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap, takutnya yang datengin almarhum ibu. Makanya saya, Bu, bukannya lancang atau songong ya, maaf, saya cuma ngejalanin tugas gitu. Dalam hati maksudnya, ritual pakai bahasa Jawa gitu kan. Pokoknya intinya saya minta keluarin nomornya. Kalaupun si Mbah
atau siapalah yang denger saya ngomong kayak gini, tolong kasih, mudah-mudahan ada rezeki buat saya terima sekarang, terima kasih, gitulah pokoknya. Dan itu pakainya itu apa ya, semacam tupa, tapi tupa yang biasa orang-orang Tionghoa buat sembahyang tuh kayak gitu tuh, panjang. Itu kata yang teman saya, kalau belum habis, belum selesai, berarti belum menjalaninya, belum lulus lah gitulah pokoknya. Ntar kalau udah mau habis baru gitu kan. Cuman dibawain korek sama itu tadi dupa lidi sama kertas. Ya kalaupun ngerokok paling buat iseng-iseng nunggu lah gitu kan. Nah udah dimulai ritualnya, emang tuh udah mau habis. Ya saya sih biasa aja nungguinnya. Ternyata di dalam kuburan itu kayak dalam kamar. Itu Anget. yang dirasain seperti itu. Iya, anget. Terus yang dikata orang-orang dalam kuburan itu ngeri, takut ada makhluk atau sosok-sosok sesuatu lah. Enggak, kata saya. Justru kelihatan angkernya itu emang kita posisi di luar, ngelihat kuburannya, ngelihat lokasi tempatnya, emang angker. Tapi kalau kita udah berada di dalam kuburan, sunyi, ya emang ini kuburan. Kalaupun saya ngeliat, ya bentuknya kayak gitu, udah sadar kayak gitu. Kenapa? Emang kenapa? Seolah-olah kayak nantang gitulah. Emang kenapa? Udahlah, nggak ada apa-apa. Kalem. Sambil bulu kutupnya dilus-lus. Itu mah halusinasi lu aja gitu dong. Nah pas kayak orang gila ngobrol-ngobrol sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu kan, dalam hati kan seklepet ada yang lewat. Langsung saya nengok gitu kan. Nengok itu ngelihat sosok ekor ular, tapi kayak ular sanca tapi bukan sanca. Hitam badik tapi apalah pokoknya. Cuma yang saya lihat tuh gede, segede bocah-bocah umur 4-3 tahunan lah, ekornya doang. Nah spontan saya habis ngelihat sebelah kanan kan, otomatis saya balik nengok ke kiri, takut melingkar gitu kan, saya tuh dilingkerin gitu kan, langsung gini aja kan, tapi kok nggak ada apa-apa. Kalau ngelihat sebelah kiri agak merinding, tapi sini kok nggak apa tadi. Udahlah biarin, saya pokoknya di sini aja. Udah buruan. Masa yang nggak dikasih gitu. Akhirnya pas kurang lebih kalau nggak salah tuh hampir 15 menit kalau nggak salah, hampir 15 menit. Kata teman saya tuh hampir 15 menit. Cuman kata saya yang ngelakuin lama, kok nggak habis. Udahlah buruan habis. Udah singkat cerita habis, saya angkat tuh kertas pakai korek begini. Nah kan otomatis kan terawang. Nih keluar baru nih, keluar gitu kan, keluar. Yang saya lihat tuh 8 apa 3, tapi kode yang dikasih kode itu tuh sing lihat sosok bentuk ekor ular, maksudnya ekornya ekor ular gitu kan. Nah udah gitu, udah pokoknya saya inget kalau nggak 3 ya 8, kalau nggak 8 ya 3. Yang saya lihat juga sosok ular gitu kan. Udah kayak gini lagi juga udah nggak ada lagi, udah polos putih, nggak ada bentuk-bentuk lagi. Akhirnya saya keluar, langsung tuh di apa namanya, samperin, gimana dapat. Nah tenang aja, udah buruan ngomong. Ya mungkin kalau zaman sekarang mah langsung online gitu kan, enak spread gitu ya. Itu langsung dipasangin. Berarti kan kalaupun katanya kan kalau Hongkong kan jam 11 lah, jam 11 apa jam berapa pokoknya ini cepat, mau belum nutup. Nah intinya langsung lari, langsung dipasangin. Emang nomornya berapa? Kalau nggak 3 ya 8 bang. Lah emang keluarnya berapa? Orang seangkat tok, satu doang, nggak ada lagi. Pokoknya bentuknya begini, tapi yang belakang bulat itu nyambung. Begini, tapi nyambung. Jadi kayak sekilas huruf angka 3 begini, kalau nggak ada ini ya 3. Nah yang belakang, yang bawah nyambung begini. Udah pokoknya kalau nggak 3 ya 8 lah. Serius, ular bener apa? Ya bukan bener, kalau bener mah pasti saya tangkap. Itu ular ya kayak gitulah pokoknya.
orang gede juga, saya juga ngeri kenapa, takut dilingkerin, takut digubet gitu kan. Yaudah pas dicari ular itu emang katanya di angka tuh 8 ular, kode alam ngelihat ular apa ngimpi ular tuh emang katanya 8. Oh jadi ngasih nomornya itu nggak secara langsung dikirain saya mah gitu ya, sosoknya ada terus nanya kamu mau ngapain kan, terus Saya minta nomor bang. kamu mau minta nomor berapa, terus langsung dikasih sama makhluk itu kan, kirain saya begitu. Ada yang kayak gitu, oh ada juga. ada. Oh, Kata cerita orang yang pecinta nyari-nyari kayak gitu ada, cuman ada imbalannya. Maksudnya Yang saya takutin itu, cuman alhamdulillah bersyukurnya saya pakai ini aja, mungkin udah kode emunya udah pilihan teman saya aja, udah cara nyarinya model gini aja lah, jangan yang sampai lah. Setelah itu emang saya nanya sama teman saya, emang bentuk nyarinya tuh model begini ada lagi, kalau mau kenapa nggak abang aja, takut saya. oh berarti beda-beda cara ya. Saya pulang dari Tangerang kan, dari Tangerang pulang ke kampung. Pas beneran emang sopirnya juga punya pengalaman kayak gitu. Tanya, saya ngobrol begitu, nyambung, dia juga nyeritain. Ada tuh di kampung saya kemarin menang togel, gitu katanya. Kok bisa tembus ya? Pas ya? Itu yang dikasih kayak gitu ya, itu suka melenceng atau kebanyakan, misalnya kebanyakan nih suka melenceng atau memang benar-benar pas gitu ngasihnya? Nah itu kan yang dikasih ke saya kan, pokoknya kalau ngetik ya 8 gitu kan. Akhirnya daripada bingung penasaran, apa orang dipasangin paling 2000 kan, 2000 pokoknya 2000 lah, 2000 apa 1000 tuh. Saya juga ikut masang. Saya pasang di malam ini juga kompak sama 0880 0330, pokoknya dipasangin. Kalau mau dipasangin 2 angka ya 03 sama 30. Kalau mau dipasangin 2 angka lagi 08 ya 80. Orang keluarnya nomor itu doang sih, 1 doang. Malam keduanya nggak keluar, malam ketiganya keluar. Oh berarti nggak langsung bisa dipasang begitu? 4308 apa 4380. Berarti nggak bisa langsung dipasang, begitu dipasang langsung dapat nggak? Enggak, Pakai jarak dulu pakai berarti. jarak. Kalaupun kita orangnya mungkin yang penting dapat, pasangin aja sekalian biar nyampe seminggu berturut-turut. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nyampe Senin lagi juga. Pokoknya sampai keluar lah gitu. Tapi Tetap keluar. itu ritualnya ritual biasa atau semacam? Yang dikasihin ke saya ritual biasa. Orang tagnya aja saya dikasihin, ini bacanya begini. Oh ada bacaan juga? Iya, disuruh baca begini gini kan. Minta, Mbah, cucu minta nomor rezeki sekarang, keluarin. Kalau nggak sekarang ya pokoknya diusahain sekarang. Kayak maksa gitulah. Kalau dibacain Indonesianya kayak gitu. Terus maksudnya Mbah kan bahasanya Mbah gitu kan? Eyang apa Mbah, pokoknya gitulah. Itu mungkin tertujunya apa, siapa aja yang ada di situ atau tertuju tertentu gitu? Ya makanya itu tadi ngomong, barang siapa yang dengar suara saya, kalaupun berkehendak, tolong saya minta gitu. Ya misalkan yang dengar siluman ular ya monggo, yang dengar siluman babi apa siluman apa ya monggo, ibarat kata siapa yang mau ngasih gitu kan. Itu aja untung-untung syukur nggak wujudin asli di depan. Orang saya pas ini batu nisan saya tancepin aja, berarti bukan saya minta memakamin itu enggak, cuma numpang doang, numpang melapak di situlah ya. Sini juga ya ada, sini juga ada. Pokoknya nyari tempat yang aman, nyaman gitu, maksudnya nyaman, tempat buat duduk enak. Udah duduk aja situ, bukan saya minta sama yang makam ini, bro, minta ya bro, enggak. Siapa-siapa ibarat katanya. Jadi berarti kan kata tadi Mas kan beda-beda cara ya. Itu yang cara yang kayak tadi saya sebutin tuh yang langsung dikasih, nanya gitu secara langsung. Itu minta imbalannya seperti apa Mas? Ya itu tadi saya pas lagi cerita-cerita sama supir traveler masalah ya, lagi pas pulang. Saya cerita begitu, dia langsung ada Mas tuh di kampung saya dapat togel 4 angka. 4 angka, wah kaya dong gitu kan, saya ngomong kaya. Nggak kaya lagi.
orang langsung buat hajatan, buat nyunatin anak 2 malam berturut-turut tuh apa dangdutan. Lah emang dapatnya berapa? Dapatnya itu sampai ratusan juta, sampai ratusan juta. Wah, berarti para kata udah pasti, berarti kan 4 angka udah saja saya pasangin cepek 100.000 apa 50.000, itu udah ratusan juta emang dapatnya. Orang yang 100 perak aja, 100 perak dapatnya 950 lah, hampir sejuta yang 100. Kalau yang 1000 udah 94, 95. Apalagi yang 100.000, berarti kan hampir 1 M, 900 juta berapa gitu kan tuh. Itu minta imbalannya. Nah, penasaran kan, penasaran saya kan, bro, kok bisa dapat kayak gitu, pengen dong saya, pengen gitu kan. Ya, pengen, emang mas punya apa gitu kan. Loh, kok punya apa? Ya punya istri sama anak, pengen dapat duitnya buat nyenengin anak istri. Gitu kan. Ternyata dia minta emang ada tempat khusus, kayak ibarat kata kita muja apa gitu kan, tergantung minta. Ya dia emang mintanya minta nomor, ya sama aja minta kekayaan, cuman dia ya udah ibarat kata kayak orang nego gitu kan, ya udah tak keluarin, tapi lu punya apa gitu jawabannya. Nah, kata teman saya sih kata supir yang tadi itu nggak tahu persisnya kayak apa, pokoknya minta tumbal aja gitu. Oh, Minta tumbal. jadi imbalannya Jadi tumbalnya itu dihargain seharga saya pasang togel. Ya gitu, katanya soalnya tuh nanya, ibaratnya, Mbah saya minta apa cu? Saya minta dong nomor keluar ini berapa? Saya mau pasangin besok Pak. Saya udah capek, pasang gagal mulu gitu ibaratnya. Dikasihin. Tapi ibaratnya kalau kamu udah dapat, saya juga boleh dong dapat apa persenanan, ibarat itu persenannya. Ya udah, iya diyain aja. Ya gitu. Pokoknya kata si sopir travel itu semalam dapat, ya kan, langsung tuh nyenengin anak istri, emang nyenengin anak istri, disenengin. Udah gitu langsung seminggunya itu apa buat pesta, buat hajatan, disunatin. 3 hari sesudah hajatan istrinya meninggal. Oh, Istrinya berarti meninggal. kalau semacam kayak memuja juga ya kalau Kayaknya sih berbau-bau kayak gitu. Soalnya kita ibarat kata kayak transaksi tukeran. Saya pengen duit, Mbak minta. Cuman nggak dikasih tahu. Ntar saya dapat persenannya itu mintanya seperti apa tuh nggak dikasih tahu. Maksudnya si mbahnya itu minta apa tuh nggak disebutin. Pokoknya ntar saya minta persenannya aja gitu. Nggak tahunya istri. Oh, seperti itu ya mas. Ya. Atau istri meninggal mah gampang, udah dapat duit ini, gitu kan ibaratnya. Istri mah meninggal biarin, anak udah saya sunatin, kawin lagi aja lah. Mungkin gitu kan. Mungkin pikiran pendeknya Ya, pikiran seperti pendeknya itu kayak ya. gitu. Soalnya ibaratnya kata si tukang travel itu kan nggak berasa salah apa-apa gitu. Tapi itu katanya yang masang itu bukan dia doang, Banyak. 3 orang. Jadi misalkan saya, teman saya 2 bareng-bareng minta, dikasih nomornya sama, ibaratnya 1, 2, 3, 4, ya kan. Berarti 3 orang ini kan punya kesempatan sama-sama kaya. Asalkan punya modal buat pasang togel tersebut. Yang nekat kan ini. Sedangkan yang 2 ini walaupun ibarat kata entah saya dikasih kaya, tapi minta persenan. Tapi persenan apa? Dia pikir-pikir nih yang 2 benar. Yang kaya emang ini, ya pokoknya barang-barang terlibat lah 3 orang ini. Cuman yang nekat tuh 1. Ya ini kaya, ini tetap dapat cepretan walaupun ibarat kata, weh lu jadi masang, aku mah enggak, kenapa ngeri, takut gitu kan. Itu saya pernah tuh. Itu waktu saya di kampung tuh denger cerita kayak gitu. Jadi ada orang
ya dikirain saya mah cuma dongeng doang. Ada 3 orang itu kan masang togel tuh. Yang satu berhasil, yang 2 gagal. Terus yang di antara yang 3 itu ada yang meninggal. Nah, katanya itu yang meninggal sampai ngikutin ke orang yang 2 ini, minta bagian katanya. Tiap malam itu ngedatengin minta bagian gitu kan. Berarti caranya kayak seperti Mas tadi mungkin ya, mungkin ada istilah perjanjian gitu kan, dapat persen atau gimana ya. Ngeri juga kalau kayak gitu ya. Makanya ibarat kata bagi pecinta togel nggak usah lah nekat-nekat kayak gitu. Kalaupun punya feeling, punya apa, masih mending ngandelin feeling. Kalau enggak ya ibaratnya masih mending kayak anak TK, apa kayak anak SD belajar berhitung gitu aja. Nggak usah nekat-nekat nyari-nyari ke tempat atau ke mbah-mbah, nggak usah. Kalau emang udah waktunya kaya, waktunya bersakit-sakit dahulu. Istilahnya jangan sampai lah, jangan sampai berbuat seperti itu gitu. Bukan berarti berat saya so tahu ataupun apa. Ya sedikit-sedikit pengalaman kita cari buat pelajaran aja. Nggak usah ibarat kata kita tekunin, oh kalau saya ngikutin ini bakalan bobrok nih, berarti kan kita tahu, ya udah nggak usah diterusin, cukup tahu aja lah gitu kan. Jadi udah gitu. Oke Mas, terima kasih untuk ceritanya. Untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman semua bisa mengambil sisi positif dan ambil hikmahnya dari cerita Mas Rohman ini. Memang benar-benar banyaklah yang bisa kita petik, tapi yang jelas yang diambil dari sisi baiknya aja, buang sisi negatifnya. Oke, sebelum saya tutup video ini, tidak lupa saya banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah pantengin terus di channel ini. Dan semoga-modahan teman-teman dan sahabat semua dikasih sehat walafiat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, cerita barudak horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.